Saudara-saudaraku, Shalom. Hari ini kembali saya mengajak saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang pengantarnya dari Mazmur 103 ayat 2 bunyinya, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Lalu pembacaannya yang untuk kita renungkan Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab, dasar perenungan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, saya mengajak kita merenungkan bagian firman ini dengan judul Teladan dari Zakius. Saudara, tahukah saudara lagu berikut? Lagu sekolah minggu. Mudah-mudahan saya tidak salah menyanyikannya. Kurang lebih begini. Zakius orang pendek, kecil betul ia. Ia manjat pohon ara hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, "Hai Zakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Saudaraku, lagu ini secara melodi indah dan dinamikanya pun menarik, karena nampaknya satu-satunya lagu sekolah minggu yang mengenalkan model nge-rap. Tahu gaya nge-rap? Gaya bernyanyi seperti orang berkata-kata. Sayangnya lagu ini menurut saya tidak adil. Di mana tidak adil? Ceritanya tidak utuh dan ada kontradiksi dengan umumnya yang kita lihat sehubungan dengan orang kaya. Zakius yang diceritakan dalam Alkitab itu seorang yang kaya, memang berbadan pendek. Namun orang kaya biasanya tidak akan kekurangan makan, sehingga badannya hampir pasti kebanyakan gemuk. Pada umumnya demikian orang kaya, apalagi kalau orang kaya itu suka babi guling misalnya. Nampaknya susah kalau dikatakan kecil. Kecenderungannya adalah badannya besar, perutnya buncit. Tetapi dalam lagu diceritakan bahwa Zakius orang pendek, kecil betul ia. Tidak cocok jadi orang kaya. Sudah pendek, kecil lagi, kan kayak apa ya? Kayak dakocan. Namun ketidakadilan yang lebih mendasar adalah bahwa Zakius seorang yang pejuang, dan pada akhir cerita
Sakius adalah seorang petobat, atau tepatnya seorang beriman. Mungkin ya karena gambaran kita tentang Sakius yang pendek, kecil betul ia, lalu saya tidak terlalu dengar orang gereja bernama Sakius. Padahal kita bisa belajar minimal 3 hal dari Sakius. Yang pertama, saudaraku, Sakius adalah pejuang usaha kesejahteraan keluarga. Dia berjuang memakai akal pikirannya, di mana dia berbeda dari orang pada umumnya yang mungkin waktu itu agraris, tetapi dia bekerja di sektor jasa, yakni pemungut cukai. Pastilah dia punya pikiran yang jauh mengatasi yang lain, hitung-hitungan mengatasi yang lain. Karena itu dia bisa mendapatkan posisi di industri jasa, yakni pemungut cukai. Tetapi mungkin karena akalnya yang lebih itulah, maka ia juga mungkin ya sempat mengakali orang lain juga. Mungkin juga melakukan pungutan berlebihan, ya. Kalau zaman sekarang pungutan liar, ya. Karena itulah nampaknya orang mengatakan dia orang berdosa atau orang jahat lah. Ya, sebagai ungkapan kejengkelannya orang-orang terhadap Sakius yang diduga ia memanipulasi dan sebagainya sehingga dia menjadi kaya. Jadi setiap dia lewat, wah ini dia si pemungut cukai, si penipu atau si pendosa dan seterusnya. Tetapi kembali kita ingat bahwa Sakius adalah orang yang maunya lebih. Kalau kita mengingat bagaimana dia ingin melihat Yesus, maka dia lari mendahului dan naik di atas pohon. Yang artinya dia mau ke depan dan mau di atas, supaya bisa melihat Yesus walaupun ada rintangan dan tantangan di depannya di mana orang lebih tinggi dari dia. Kalau mau melihat yang apa yang mau dilihat atau mau terlihat ya oleh orang lain, memang kita harus lari ke depan atau naik ke atas. Untuk menjadi unggul, kita harus lebih dari yang lain. Dari segi itu menurut saya kita bisa belajar dari Sakius bahwa kalau kita mau berhasil mendapatkan sesuatu, kita harus berlari ke depan atau naik ke atas. Entah di dalam pendidikan, entah di dalam usaha kita, sehingga kita memang bisa dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini Sakius dilihat oleh Tuhan Yesus. Teladan yang kedua, saudaraku, adalah mempunyai keyakinan dan pengharapan yang kuat. Umumnya orang kaya itu menjadi buah bibir orang banyak. Biasanya ungkapannya begini, peh nang sugih ya, kewala demit nih sing kodak-kodak. Bahasa Indonesianya, Pak kaya itu kaya sih, tetapi pelitnya minta ampun. Saudaraku, hampir semua orang kaya itu di masyarakat itu distigmakan pelit. Kaya, pelit. Pelit dalam bahasa positif adalah orang yang tidak gampang untuk mengeluarkan apa yang sudah diraih dengan susah payah. Orang yang berjuang keras cenderung merasakan betapa beratnya mencari sesuatu, dan ketika didapat
susah untuk dilepas. Berpikir, berhitung untuk melepaskan apa yang telah dimiliki. Jadi sebetulnya Sakeus itu adalah orang yang kuat dalam berusaha, berharap untuk mendapatkan lebih. Artinya dia itu sebetulnya mempunyai bagian daripada kualitas orang beriman. Apa itu? Berharap, berjuang, ya, mencari apa yang mau didapat. Tuhan Yesus sama sekali tidak mempersoalkan siapa Sakeus itu. Ketika dia melihat, kan dia katakan, Sakeus, turun, aku harus mampir di rumahmu. Dan sampai di situ Tuhan Yesus tidak pernah mempermasalahkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Ia mampir lalu ikut makan. Tetapi orang banyak yang menyaksikan semua itu sewot. Karena tidak tahan mendengar cibiran orang banyak itu, lalu Sakeus tersinggung dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya kemudian, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena ini pun anak Abraham. Saudara, mengapa anak Abraham? Membuat kita bertanya, siapa Abraham itu? Abraham adalah bapa segala orang beriman. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan atau menyatakan, Sakeus juga orang beriman loh. Saudara, hati-hati dengan pikiran kita bahwa orang kaya itu pasti penipu, pasti pendosa, dan tidak memiliki iman. Justru karena dia mempunyai pengharapan yang kuat, dia berjuang, ya, yang keras. Bagi saya, menurut saya itu adalah bagian daripada keimanannya. Dan tahukah saudara, justru karena seseorang itu mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, ia menjadi kaya. Siapa itu? Ayub. Saudaraku, yang ketiga adalah ketika Yesus menghampiri Sakeus, apa reaksinya? Reaksinya adalah memberi 50% dari harta miliknya untuk orang miskin. Orang beriman yang menyadari Yesus mampir di dalam hidupnya harusnya adalah orang yang tergerak memberi bahkan setengah dari apa yang dimiliki. Pertanyaannya, saudara, Tuhan Yesus telah mampir di dalam hidup kita sejak kita menyatakan diri percaya kepada Yesus dan tinggal di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, apa reaksi saudara terhadap kehadiran Yesus di dalam hidup saudara-saudara? Adakah saudara memberikan 50% pikiran, tenaga, harta yang Anda miliki untuk saudara dermakan atau bagikan kepada orang lain yang memerlukan? Atau kita terima Yesus dalam hidup kita ketika kita dibaptis atau sidi, lalu kita simpan untuk diri kita sendiri? Saudaraku, orang yang beriman seperti pemazmur, dia mengajak kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kebaikan apa yang tidak ternilai dari Tuhan, selain bahwa dia memasuki kehidupan saya dan kehidupan saudara? Dan karena itu kita menjadi tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kebaikan apa yang lebih baik daripada Tuhan mampir di dalam rumah saudara, Tuhan memasuki hidup saudara? Adakah yang lebih baik dari itu?
Saudaraku, kalau saudara menyadari hal itu, marilah kita aminkan pemazmur yang berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dan bagaimana kita memuji Dia? Sakyus memberi contoh. Saudaraku, 50% dari pengertian kita, pikiran, ide, waktu, mungkin juga isi dompet saudara. Siapa saudara bagikan kepada orang lain? Sudahkah yang terbaik ku beri kepada sesamaku Tuhan? Karena ku sadari hidupku bukan untukku saja. Ku sadari hidup ini bukan tentang apa yang bisa ku raih saja, tapi apa yang bisa ku bagikan untuk sesama. Ku mau lebih dalam lagi menjadi seperti kasih-Mu. Ku mau lebih dalam lagi melayani sesamaku.